Namun dalam catatan bahwa tidak semua kegiatan merenungkan itu adalah kegiatan filsafat atau akan mengantarkan Anda kepada pemahaman filosofis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini saya ingin menyampaikan tentang apa yang menjadi minat saya di dalam kehidupan ini ya, dunia akademis ya, yaitu tentang filsafat. Jadi banyak macam hal orang-orang bercerita kepada saya, baik itu mereka yang baru lulus S1 atau yang sedang S2 filsafat gitu ya, atau bahkan yang sedang S1 filsafat. Itu banyak yang curhat, filsafat itu kok membingungkan, filsafat itu kok nggak paham-paham ya saya sama filsafat, padahal sudah S1 gitu. Kok saya tidak bisa merealisasikan filsafat itu dalam kehidupan dan sebagainya itu. Nah, di sini akan saya jawab persoalan-persoalan itu, mungkin lebih pelik lagi, lebih kompleks lagi soal selain itu gitu ya. Jadi sebelum, kalau kita mau ya mempelajari filsafat itu bukan dengan serius, tapi dengan sabar. Dengan sabar dalam arti tidak kejar-kejar tayang, tidak kejar habis berapa buku, tidak kejar waktu gitu ya, menyelesaikan tugas dan sebagainya. Tapi kita dengan sabar mempelajari filsafat itu. Ternyata kalau kita amati bahwa mempelajari filsafat itu, ketika kita mulai dengan mendefinisikan filsafat, kita akan terpatok gitu. Dan itu kita akan sulit keluar dari ruang itu. Iya, nah. Kita akan sulit keluar dari ruang definisi yang kita pelajari. Misalkan ada definisi yang mengatakan filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan gitu kan. Nah, itu tidak bisa keluar dari ruang itu, padahal setiap filsuf itu mendefinisikan filsafat itu sesuka mereka gitu, sesuai dengan apa yang mereka alami. Nah, ini yang ingin saya bahas. Jadi bagi kalian yang sudah S1 tapi merasa tidak memahami filsafat, atau yang sedang S2 tapi tambah bingung dengan filsafat, atau yang masih S1 sedang mencari-cari apa sebenarnya filsafat itu. Memang tujuannya di situ. Tujuan kita belajar filsafat itu untuk membuat definisi sendiri terhadap filsafat. Singkatnya seperti itu. Akan saya mulai dengan bahwa sebelum mempelajari filsafat itu kita harus tahu dulu apa yang terjadi. Gampangnya gini, kalau kalian pernah baca bukunya Fahrudin Faiz ya, judulnya Sebelum Filsafat. Saya jujur belum pernah baca buku itu, tapi saya bisa bayangkan isi dari buku itu. Ketika berbicara sebelum filsafat, itu pembicaraan menarik. Jadi sebelum kita belajar filsafat, apa itu yang disebut radikal, berpikir sistematis, apa itu yang disebut komprehensif, apa itu yang disebut sebagai universal, apalagi semacamnya sistematis, rasional, empiris itu kan. Sebelum masuk kepada ranah-ranah itu, pernahkah kita mendiskusikan sebelum itu terjadi, apa yang terjadi? Atau gampangnya gini, kalau kita mempelajari satu tokoh, sebelum tokoh itu, atau Thales kita contohkan, Thales sebelum dia memutuskan bahwa arke ya, tentang segala sesuatu, awal mula segala sesuatu itu adalah air, maka kita lihat sebelum itu apa yang terjadi dengan Thales. Nah, itu yang disebut sebagai pembicaraan sebelum filsafat. Jadi sebelum ada pertanyaan radikal gitu. Pertanyaan radikal itu pertanyaan-pertanyaan sederhana sebenarnya. Apa itu hidup, apa itu ada, apa itu aku, apa itu kau, apa itu Tuhan, apa itu agama. Itu kan pertanyaan-pertanyaan dasar yang radikal gitu. Nah, sebelum masuk ke sana itu, kenapa seseorang bertanya tentang itu? Itu dulu. Nah,
Jadi jawabannya adalah ternyata setiap orang memiliki pengalaman yang disebut sebagai pengalaman batas, yaitu pengalaman tersebut tidak bisa dijawab oleh pengalamannya sebelumnya. Mentok. Dia mengerti selama ini apa itu kasih sayang, apa itu marah, apa itu benci. Tapi ketika ditemukan dengan satu pengalaman yang membuat dia mentok, ternyata apa yang saya pahami selama ini berbeda dari apa yang saya alami saat ini. Misalkan dia mengerti bahwa ketika seseorang meninggal, maka dia akan meninggalkan semuanya, maka keluarganya akan bersedih dan sebagainya dan seterusnya itu. Tapi ketika ada keluarganya sendiri yang meninggal, maka dia di situ akan mengalami pengalaman yang saya sebut tadi, pengalaman batas itu. Akhirnya di situ dia terpikir, terulang, oh ternyata tidak sesimpel itu ya. Teman saya pernah ditinggal oleh ibunya, orang tuanya, dia sakit, dia sedih dan sebagainya. Saya kasih semangat. Tapi ternyata ketika itu terjadi dengan saya, itu berbeda lagi. Pemahaman saya tentang orang yang ditinggalkan itu berbeda. Bertambah satu level, yaitu level pengalaman, ada interaksi, ada renungan di situ, ada bayang-bayang tentang orang yang meninggalkan kita, ada kenangan yang tidak mungkin dihapuskan dan sebagainya. Pada akhirnya apa? Di situ pengalaman-pengalaman itulah yang mengantarkan dirinya untuk bertemu kepada filosofi. Itu salah satu pengalaman. Banyak sekali pengalaman-pengalaman lain gitu. Tentang satu kalimat, satu kata cinta misalnya yang tidak sesuai dengan apa yang diterjemahkan dalam realitas gitu. Itu juga membuat pengalaman-pengalaman mentok. Pengalaman itu menjadi apa istilahnya itu tadi saya sebut batas pengalamannya. Disebut dia batas adalah bahwa pengalaman itu tidak bisa dijawab oleh pengalamannya selama ini. Baru pengalaman pertama ini yang membuat dia tersadarkan bahwa betapa peliknya, betapa kompleksnya, betapa rumitnya kehidupan itu. Misal lagi, kenapa orang kemudian bertanya tentang hidup? Ya, hidup itu apa sih? Hidup itu biologi menjawab. Hidup itu dalam ilmu biologi katakan hidup itu ketika ada detak jantung gitu kan. Hidup. Makanya dalam biologi pohon itu disebut benda mati. Kan gitu. Dia benda mati, bukan benda hidup. Benda hidup itu dia ada aliran darah, ada detak jantung. Maka disebut orang mati, juga disebut sebagai orang yang detak jantungnya berhenti, maka disebut mati gitu kan. Itu definisi. Apakah filsafat seperti itu? Tidak. Hidup itu macam-macam pengertiannya. Nah, lagi-lagi akan ditemukan dalam pengalaman radikal tadi, pengalaman batas tadi. Orang tidak akan memahami apa itu hidup sebelum dia menyadari kehidupan itu sebenarnya apa. Ada orang yang merasakan kehadiran orang lain yang padahal orang yang dirasakannya itu sudah tidak ada. Atau jangan-jangan orang yang dia rasakan itu sebenarnya tidak pernah ada, tapi dia anggap ada dalam kehidupannya. Itu hidup juga, tapi tidak memiliki jasad, tidak memiliki materi, tapi hidup di dalam diri seseorang, dalam pikiran. Itu juga disebut hidup. Nah, hal-hal seperti ini tidak mungkin dipahami oleh banyak orang, kendati pun dia belajar filsafat. Oleh karena itu saya ingin memberi satu kata kunci di dalam mempelajari filsafat itu adalah perenungan. Maka sebelum mempelajari filsafat, maka kita harus banyak merenungkan apa yang telah kita lalui, apa yang telah dialami. Ada satu kalimat misalnya dari katakanlah Socrates yang mengatakan bahwa semakin kita mengetahui sesuatu, maka kita semakin menyadari bahwa kita tidak mengetahui itu.
Nah itu apa yang disebut mengetahui itu apa? Kita renungkan. Mengetahui itu apa? Tahu tampak depan atau tahu keseluruhan atau macam-macam kan. Jadi pengertiannya itu kompleks itu. Maka filsafat itu akan gagal difahami oleh si pembelajar filsafat kalau dia tidak memiliki kemampuan merenungkan. Namun dalam catatan bahwa tidak semua kegiatan merenungkan itu adalah kegiatan filsafat atau akan mengantarkan Anda kepada pemahaman filosofis. Karena orang banyak sekali kegiatan merenung gitu ya, kegiatan merenung bertapa misalnya di goa atau macam-macam, itu juga merenung gitu, tapi bukan merenung rasional. Jadi filsafat itu adalah merenungkan diri atau merenungkan kehidupan, merenungkan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang kehidupan dengan rasional. Nah, saya rasa itu ya yang dapat saya sampaikan tentang sebelum mempelajari filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.